Hujan deras turun membasahi hutan belantara, menciptakan alunan raungan angin yang seakan mengisyaratkan bahaya. Di tengah ketidaknyamanan malam itu, seorang petualang pemula bernama Dika berdiri di depan pohon tua yang rimbun. Tangannya menggenggam secarik kertas lusuh yang ditemukan di bawah akar pohon tersebut, sebuah petunjuk misterius yang membawanya ke tempat yang jauh dari jalur biasa. Kalimat pertama dalam kertas tersebut, "Jangan pernah melangkah lebih jauh jika kamu tidak siap untuk menghadapi kegelapan," membuat Dika merinding. Namun, dorongan untuk membuktikan keberanian dan mengejar petualangan yang menggiurkan membuatnya terus melangkah. Petunjuk itu mengarah ke bagian hutan yang dikenal sebagai hutan terlarang, sebuah tempat yang selalu dihindari oleh penduduk setempat karena cerita-cerita menyeramkan tentangnya. Dika memasukkan peta ke dalam saku dan melanjutkan perjalanan. Suara hutan yang khas dengung serangga, kicau burung malam, dan gelegar petir menyatu dalam simfoni yang mengganggu. Semakin dalam Dika melangkah, semakin tebal kabut yang menyelimuti hutan, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang hidup. Ketika malam semakin larut, gelap mulai menutupi hutan. Dika menyalakan senter dan menerangi jalur di depannya. Namun, cahaya senter seakan tidak cukup kuat untuk menembus kegelapan yang mengelilinginya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, seperti seseorang yang mengikuti jejaknya. Dika menoleh, tetapi hanya menemukan hutan kosong, seolah-olah ia sedang berhalusinasi. Berhenti berpikir konyol, gumamnya pada diri sendiri, berusaha menenangkan diri. Namun, suara langkah kaki itu tidak kunjung hilang. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Dika terus melangkah, berharap petunjuk tersebut akan membawanya ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Dika sampai di sebuah clearing, sebuah area terbuka di tengah hutan. Di tengah clearing terdapat sebuah meja kayu tua yang ditutupi oleh debu dan dedaunan. Di atas meja, terdapat sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit. Sebuah catatan kecil ditempelkan di samping kotak tersebut, bertuliskan, "Hanya yang berani dapat membuka kotak ini dan menghadapi kebenaran yang tersembunyi." Dengan tangan bergetar, Dika membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang usang. Buku itu tampaknya sangat tua, dengan tulisan-tulisan kuno yang sulit dibaca. Rasa penasaran mendorong Dika untuk membuka buku tersebut dan membaca beberapa halaman. Tiba-tiba, angin kencang meniup melalui clearing, dan suara hutan menjadi semakin gaduh. Dika merasa sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati dirinya. Dia menutup buku dengan cepat, merasa tidak nyaman dengan aura kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba sebuah jeritan keras memecah keheningan malam. Dika menoleh dan melihat bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, dan kepanikan mulai menguasai dirinya. Dia mulai berlari, berharap untuk keluar dari hutan secepat mungkin. Namun, jalan yang ia lalui tampak berubah. Pohon-pohon yang seharusnya dikenalinya kini tampak berbeda, seolah-olah hutan itu sendiri sedang mengubah bentuknya. Ketika Dika merasa putus asa, ia tiba-tiba terjatuh dan terperosok ke dalam lubang yang dalam. Dika berusaha untuk bangkit, tetapi kegelapan di sekitar lubang itu terlalu pekat. Di dalam kegelapan, ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan lengket menyentuh kulitnya. Rasa takut semakin menyelimutinya, dan dia berteriak meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika ia akhirnya berhasil meraih dinding lubang dan mulai memanjat, tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan muncul dari atas. Dika memandang ke arah cahaya tersebut, dan saat dia hampir mencapai permukaan, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di atasnya, ada sebuah wajah yang familiar wajahnya sendiri, tetapi dengan ekspresi yang mengerikan dan tanpa kehidupan. Dika berusaha untuk menggapai wajah tersebut, tetapi tiba-tiba, wajah itu hilang dan digantikan oleh bayangan-bayangan gelap yang berkumpul di atasnya. Dengan panik, Dika berusaha untuk memanjat lebih cepat, tetapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat dan mengancam. Akhirnya, Dika berhasil keluar dari lubang dan terjatuh ke tanah dengan terengah-engah. Namun, saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di tempat yang berbeda, sebuah clearing yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Di tengah clearing, terdapat sebuah patung tua yang tampaknya menatap langsung ke arahnya.
Ketika Dika mendekati patung tersebut, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Dia menoleh dan melihat sosok hitam dengan mata merah yang menatapnya dengan penuh kebencian. Sosok itu perlahan mendekatinya, dan Dika merasa terjebak dalam cengkeraman ketakutan yang tak terhindarkan. Sosok itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang menyakitkan, "Kamu tidak seharusnya mengikuti petunjuk itu. Sekarang, kamu adalah bagian dari kisah ini selamanya." Dengan satu teriakan terakhir, Dika merasakan sesuatu yang sangat dingin menyelimuti tubuhnya dan kemudian kegelapan. Ketika dia membuka mata, dia tidak lagi berada di dunia nyata. Dia berada di dalam hutan yang sama, tetapi kali ini sebagai salah satu dari bayangan-bayangan gelap yang mengintai setiap petualang yang berani mengikuti petunjuk tersebut. Dan di atas kliring tempat patung tua berdiri, terdapat secarik kertas lusuh yang baru. Petunjuk baru yang menunggu untuk diikuti oleh jiwa berikutnya yang penuh rasa penasaran. Dika merasakan nafsu yang mencengkeram jiwanya semakin dalam. Tubuhnya kini menjadi bagian dari kegelapan yang menuntut korban-korban baru untuk melanjutkan siklusnya. Hutan terlarang tidak hanya mengubah bentuknya tetapi juga menulis ulang nasib setiap jiwa yang terjebak di dalamnya. Dalam keadaan transisi antara realitas dan kegelapan, Dika menyaksikan sosok-sosok yang sebelumnya menyeramkan, kini menjadi temannya dalam kegelapan abadi. Sosok-sosok itu, yang merupakan korban dari petunjuk misterius yang sama, memandang Dika dengan mata kosong, mengisyaratkan bahwa tidak ada jalan kembali. Malam itu, di kliring yang penuh kegelapan, angin yang membawa suara-suara teriakan dan bisikan-bisikan dari para korban lama bergabung dengan desiran dedaunan. Hutan terlarang terus berfungsi sebagai penjaga rahasia kelamnya, menunggu dengan sabar untuk jiwanya yang berikutnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya temaram muncul dari arah hutan, membentuk pola-pola aneh di tanah. Dika merasa seperti ada yang memanggilnya dari jauh, tetapi cahaya itu bukanlah tanda harapan. Sebaliknya, ia adalah penanda bahwa hutan telah siap untuk menawarkan tantangan berikutnya kepada seorang petualang yang baru. Petunjuk misterius itu akan menarik seseorang dengan rasa penasaran yang tak tertahan. Di dalam kegelapan, Dika menyadari betapa tragisnya nasibnya. Dia sekarang adalah bagian dari mitos yang menakutkan, wajah lain di balik kegelapan hutan terlarang. Dengan hati yang hancur, Dika mengerti bahwa dia tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga akan selamanya menjadi bagian dari kisah menakutkan yang akan mengundang orang lain untuk mengikuti jejaknya. Dengan bergetar dan penuh ketidakberdayaan, Dika memandang ke arah cahaya temaram yang semakin pudar. Dalam kegelapan abadi yang mengelilinginya, ia tahu bahwa hanya ada satu hal yang tersisa petunjuk berikutnya. Dan hutan itu akan terus menunggu, siap untuk menggoda dan menjerat setiap jiwa yang mencari petualangan tanpa menyadari kegelapan yang menanti di ujung perjalanan mereka. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah yang penuh misteri dan ketegangan malam ini. Semoga cerita ini meninggalkan kesan mendalam dan menjadi bahan perbincangan yang menarik. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.